Mm-mm. Bisa pembesaran prostat, atau yang justru kita khawatirkan dia sel-selnya berubah menjadi kanker. Kalau memang memiliki riwayat ada kanker prostat di keluarganya, itu memang disarankan usianya lebih muda. Mungkin Terus untuk semua kanker prostat itu bisa dilakukan bedah robotik? bahwa dengan robotik itu dia perawatannya bisa lebih cepat. Untuk pasien ini pulang ke rumah dengan dilakukan teknologi robotik itu paling tidak risiko terjadinya ngompol pasca operasi itu lebih rendah. Halo sahabat Bunda, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Dr. Danti di Bunda Podcast Show. Hari ini saya akan membahas masalah kesehatan pria nih, prostat. Apa itu prostat? Penyakit prostat yang mungkin sahabat Bunda belum tahu atau masih tabu untuk didengarkan. Nanti sudah saya hadirkan narasumber kita dengan Profesor Dr. Agus Rizal, spesialis uro, konsultan uro-onkologi PhD, yang akan sharing-sharing keilmuannya dan pengalamannya terkait apa itu penyakit prostat dan bagaimana tata laksananya. Halo Prof. Halo. Terima kasih sudah hadir dan sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya ya Prof. Semua sibuk. Iya betul, apalagi Prof. Jadi kita hari ini akan mengedukasi sahabat Bunda di rumah nih Prof. Tentang prostat. Mungkin nanti kita akan sharing dulu. Pasti banyak yang belum tahu ya Prof, prostat itu apa, dan belum aware juga tentang kesehatan prostat itu bagaimana. Sampai ke nanti bagaimana tata laksananya, cara pencegahan, dan bagaimana cara untuk menjaga agar si prostat itu tetap bagus dan prima gitu. Ya, mungkin boleh di-sharing dulu Prof, apa sih sebenarnya prostat tuh apa sih pentingnya di dalam tubuh pria gitu Prof? Ya. Terima kasih Dr. Danti. Jadi prostat ini adalah suatu kelenjar ya yang hanya ada di pria. Jadi dia tidak ada pada perempuan dan memang dia hanya pada di pria. Letak kelenjar prostat ini tuh berada di dalam ya. Artinya dia itu berada di antara kandung kemih dan saluran pembuangan urin. Jadi dia berada di dalam, kemudian dia berletaknya pas keluar dari kandung kemih. Jadi urin yang keluar dari kalau pada pria itu pasti melewati kelenjar prostat. Fungsi dari kelenjar prostat saat ini belum diketahui secara pasti. Ya. Cuman memang karena dianggap kelenjar yang berperan di organ reproduksi, kelenjar prostat ini dianggap diperkirakan memiliki fungsi membentuk cairan ejakulasi atau cairan sperma yang dikatakan secara awam cairan sperma. Itu diproduksinya oleh kelenjar prostat yang juga dianggap sebagai mungkin memberikan nutrisi pada saat sperma itu saat terjadi ejakulasi yang digunakan pada saat pembuahan. Tapi ini masih dalam tahap hipotesis ya. Jadi belum secara bukti ilmiah yang menunjukkan hal tersebut. Begitu. Jadi belum tahu pasti apa, tapi dia banyak sekali fungsinya ya Prof. Sebenarnya ya kita melihat fungsinya secara pasti banyak lah, satu organ di dalam tubuh kita tuh pasti banyak, sehingga hipotesisnya atau kemungkinannya adalah seperti tadi dia terlibat dalam fungsi reproduksi di mana dia salah satunya dianggap membentuk cairan atau memberikan nutrisi pada cairan sperma yang keluar dari cairan ejakulasi. Gitu. Nah, misalnya dia mengalami kegagalan atau kerusakan, itu apakah memang akan selalu ada gejala langsung yang dialami atau dirasakan, Prof? Baik, jadi mengenai kerusakan atau kegagalan fungsi dari prostat ini seringkali tidak berkaitan dengan hubungan ejakulasi, tapi yang sering timbul adalah terjadi pembesaran prostat. Bisa pembesaran prostat atau yang justru kita khawatirkan dia sel-selnya berubah menjadi kanker. Nah, gejala yang timbul pada saat tahap awal itu dikatakan tidak ada. Kalau misalnya dia pembesaran disebabkan oleh tumor pembesaran jinak atau kanker prostat, selama dia belum menutup saluran kencingnya, tempat keluar kencingnya,
itu dia masih bisa berfungsi atau berperan seperti biasa. Jadi kadang-kadang setelah dia membesar cukup besar gitu ya sampai menutup saluran kecilnya baru mulai ada timbul keluhan, yaitu keluhan gangguan berkemih ya. Nah, ada beberapa gejala khas yang mungkin juga bisa terjadi adalah apabila terjadi perubahan warna ejakulasi atau sperma. Warna sperma warna ya. sperma justru ya, karena tadi kan kaitannya tuh. Jadi memang ada beberapa kasus yang disertai kanker itu dia mengalami ejakulasinya ada darah di dalam itu. Tapi itu sangat jarang terjadi dan itu bisa terjadi tapi sangat jarang. Begitu. Jadi apapun yang terjadi perubahan pada laki-laki ya, perubahan proses berkemih atau perubahan terjadinya gangguan ejakulasinya, kita harus berpikir atau berpikir apakah kemungkinan ini ada gangguan di prostat seperti itu. Tapi itu bisa jadi langsung ke tahap kanker, apa semua yang dengan gejala pada prostat itu akan melewati si BPH atau benign prostate hyperplasia itu, Prof? Ya, itu dua mekanisme yang berbeda. Jadi kita tidak tahu apakah sel ini tumbuh menjadi pembesaran prostat jinak atau menjadi sel kanker. Jadi bukan juga bahwa dia membesar dulu dari jinak tadi yang disebutkan kata BPH tadi berubah menjadi kanker prostat, tidak. Karena dia biasanya timbul sendiri dan langsung berubah menjadi kanker prostat. Cuman karena memang gejalanya sama atau mirip antara pembesaran prostat jinak sama kanker prostat, sering dianggap bahwa terjadi perubahan terlebih dahulu ke jinak baru menjadi ganas. Padahal ganas ini bisa tumbuh dengan sendiri. Bisa langsung jadi ganas seperti itu. Faktor risikonya, Prof? Faktor risiko sampai saat ini dikatakan bahwa dari data ilmiah yang kita punya hanya faktor keturunan. Tapi keturunan yang sedarah ya. Karena di Indonesia kan banyak ya, kita keluarga besar gitu ya, semua kita akui sebagai keluarga. Tapi keluarga yang sedarah, misalnya omnya, tapi bukan om-om juga, tapi om yang memang adik dari orang tua, gitu ya, orang tuanya atau kakeknya. Nah, ya kalau memiliki riwayat tersebut, ada riwayat kanker prostat, itu memiliki resiko kanker prostat 2 kali lebih besar dibandingkan biasanya. Faktor-faktor lain seperti pola hidup yang kurang sehat, kemudian kegemukan, itu dikatakan bisa menjadi suatu faktor resiko, tapi sampai saat ini datanya belum jelas lah ya. Sama juga makanan-makanan sehat ya, seperti yang banyak terkenal makanan tomat misalnya. Ya, tapi kalau saya melihat itu sebagai suatu hal yang positif, bahwa kalau makan makanan sehat, makanan buah-buahan itu memang secara keseluruhan karena mengandung antioksidan, tentu secara keseluruhan pasti mengurangi risiko terjadinya kanker, termasuk juga olahraga yang baik ya, itu juga bisa menurunkan risiko tersebut. Ya, pola hidup sehat ya, biasanya kita sarankan ke pasien-pasien gitu ya, Prof. Ya. Kalau dari usia, apakah mungkin kan kayak usia 40, 35 itu bisa kena kanker prostat atau si BPH ini, atau memang rata-rata di usia 50 tahun ke atas, Prof? Ya, jadi boleh dikatakan secara umum gitu ya, mungkin di atas 95% lebih gitu ya. Memang penyakit ini sebenarnya timbul di atas 50 tahun. Tapi memang beberapa kasus yang paling nggak secara pribadi saya temukan atau tim kami menemukan bisa juga terjadi pada usia, ada yang pernah sampai kanker prostat usia di bawah 40 tahun, sekitar 30, hampir akhir 30-an, 38, 39 tahun. Tapi itu pengalaman satu dari saya selama menjadi PPDS dan menjadi urolog. Yang umumnya tadi yang di atas lebih dari 90% itu baik pembesaran prostat jinak maupun kanker prostat itu terjadinya di atas 50 tahun. Dan memang yang cukup sulit sebenarnya, data mungkin saya bisa sampaikan datanya, kalau pembesaran prostat jinak itu sebenarnya suatu pembesaran benjolan gitu ya, pembengkakan, tapi pengobatannya tidak terlalu sulit lah ya saat ini di Indonesia. Kita sudah cukup banyak pengobatan-pengobatannya. Tapi untuk kanker prostat ini yang cukup menarik, di mana data kita menunjukkan bahwa pasien kanker prostat yang
pertama kali kita deteksi itu sekitar 50%-nya adalah sudah stadium 4. Sudah stadium lanjut ya. Stadium lanjut, bahkan artinya misalnya ada 10 orang pasien kanker prostat baru, 5-nya itu udah stadium 4. Seperti kita ketahui bahwa kalau sudah stadium 4 itu tentu angka harapan hidupnya makin kecil ya, makin rendah dibandingkan kalau dengan stadium awal. Karena mungkin di stadium-stadium lanjut itu yang baru mulai ada gejala, atau kadang-kadang baru disadari karena sudah ada penyebaran di organ lain gitu ya, Prof. Betul sekali. Ya? Dari 50% yang stadium lanjut itu, kalau kami melakukan pertanyaan lebih lanjut, ya mereka baru menyadari bahwa misalnya ternyata mereka sudah punya keluhan berkemih atau gangguan kencing yang cukup lama, tapi mereka ngerasa ini karena umur aja, mereka tidak mengecek. Kemudian kadang-kadang yang kalau sudah penyebaran itu yang suka ada yang nyeri-nyeri tulang, gitu ya, baru dia datang, baru dia periksa, dan ternyata baru kita temukan itu sudah kanker prostat yang menyebar. Nah, kalau untuk mencegah itu udah sampai ke stadium 4, stadium akhir, berarti kan lebih baik deteksi dini ya, Prof, atau melakukan pemeriksaan rutin. Ya. Itu sebaiknya kapan? Jadi secara global ya, bahwa salah satu mengontrol kanker dengan baik adalah kita melakukan deteksi dini yang sangat baik dan cukup cepat. Dan memang seperti tadi, karena memang penyakit ini timbul di atas usia 50 tahun, kita mulai awareness atau paling tidak melakukan pemeriksaan screening deteksi kanker prostat di atas 50 tahun. Ya, jadi setelah mendekati usia, boleh juga sih kalau memang memiliki riwayat ada kanker prostat di keluarganya, itu memang disarankan usianya lebih muda, mungkin sekitar 45 tahun dia sudah mulai melakukan screening. Dan sebenarnya saat ini screening pemeriksaan kanker prostat itu cukup mudah. Ya, dia hanya perlu dilakukan pemeriksaan PSA. PSA itu proses spesifik antigen yang diperiksa di darah. Nah, menariknya adalah pemeriksaan PSA ini tidak perlu persiapan khusus. Berbeda dibandingkan dengan gula darah, ya, kolesterol, yang harus puasa, kreatinin. Jadi kalau misalnya mau datang ke laboratorium atau kemudian ke dokter, itu bisa langsung segera dikerjakan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita tidak perlu menambah jumlah darah. Jadi kalau kita lihat misalnya mau nambah kolesterol, kita harus nambah berapa cc? Enggak. Ini bisa dalam pemeriksaan laboratorium standar aja, ya, tidak perlu ditambahkan darahnya lagi, pengambilan cukup standar, dan itu sudah bisa kita lakukan pemeriksaan PSA. Dan yang menariknya adalah bahwa ini bisa digabungkan dengan medical check up. Seperti kita ketahui adalah bahwa dalam upaya penyakit apapun atau penyakit secara umum, tentu pemeriksaan medical check up secara rutin ini sudah disarankan. Dan PSA ini bisa menjadi bagian dari itu tanpa harus menambah upaya persiapan, kemudian menambah pengambilan darah lagi, gitu ya. Itu bisa kita lakukan pemeriksaan PSA, memang disarankan pada laki-laki yang di atas usia 50 tahun. Ya, tapi sebenarnya untuk saat ini pun tidak harus menunggu usia segitu ya, apalagi sekarang pun banyak sebenarnya pasien-pasien kanker yang di bawah 50 tahun pun sudah terdeteksi kanker gitu. Betul, akan tetapi ini dari rekomendasinya menyatakan demikian, disarankan. Nah, kecuali ada gejala. Jadi misalnya pada usia di bawah di antara 40 sampai 50 tahun, apabila ada gejala gangguan berkemihnya yang cukup berat, atau kita menemukan ada kecurigaan, tentu kita melakukan pemeriksaan fisik ya dengan cukup baik, kemudian atau pemeriksaan radiologi, kita menemukan ada satu kecurigaan di prostat, baru kita periksakan PSA tersebut. Tapi maksud saya tadi yang dimasukkan ke dalam pemeriksaan medical check up atau screening itu disarankan di atas usia 50 tahun. Di bawah 50 tahun kita akan melakukan indikasi terlebih dahulu, gitu ya. Jadi karena ya itu tadi menariknya penyakit ini, tadi yang saya bilang hampir lebih dari 95%, ya bisa lebih lagi datanya, bahwa memang itu terjadi di atas 50 tahun. Oke, berarti kalau untuk yang mendeteksi dini yang sebelum 50 tahun tadi tetap harus kontrol dulu ke dokter urologi, kita lakukan pemeriksaan fisik dan lain-lain, mungkin ada USG dan lain-lain, baru akan ke tahap pemeriksaan PSA itu ya, Prof ya. Dan memang ya
memang cukup sulit ya kalau memang yang di usia di bawah 50 tahun, tapi karena angka kejadiannya sangat kecil, itu secara keilmiahan itu memang tidak disarankan diperiksakan secara rutin. Di atas 50 tahun yang disarankan untuk dilakukan secara rutin. Terus kalau untuk faktor dari gaya hidup, Prof, misalnya dari ya pola makan tadi sudah sedikit disinggung-singgung, kemudian olahraga, kemudian kemungkinan dulunya nih di masa muda mungkin pernah mengalami infeksi menular seksual atau varikokel atau hidrokel. Nah yang kayak gitu tuh ada pengaruhnya nggak? Atau apakah mungkin karena ada riwayat-riwayat itu sebelumnya menyebabkan kanker prostat di kemudian hari? Sampai sekarang datanya tidak menunjukkan bahwa adanya kejadian infeksi menular seksual sebelumnya atau kelainan-kelainan yang berkaitan dengan prostat seperti tadi ada varikokel atau area-area tersebut, itu tidak ada kaitannya sama sekali. Malah juga yang menarik bahwa frekuensi berhubungan suami istri, memang ada satu studi yang menyatakan bahwa berhubungan yang makin rutin, makin sering itu meningkatkan resiko. Menurunkan justru menurunkan. Tapi kalau ditelaah data penelitiannya bahwa itu ternyata dari sekelompok, jadi melakukan subanalisis dari kelompok sedikit aja yang mengaku bahwa mereka melakukan hubungan suami istri lebih dari yang lainnya. Jadi secara kualitas penelitian itu kita mesti hati-hati karena di dalam penelitian itu tidak ditanyakan secara detail. Bisa saja orang itu mengaku-ngaku melakukan hubungan seksual yang berlebihan, yang sering, yang which is menurut kita ya nggak masuk akal ya dalam kegiatan sehari-hari. Jadi yang terpenting kan tadi pola hidup sehat. Berhubungan suami istri yang dikatakan sehat itu adalah ya tentu ya pertama harus konsensual ya, bahwa suami dan istri terutama itu menyetujui tindakan itu. Mengenai waktunya, sebenarnya yang cukup disarankan adalah 1-2 minggu sekali, gitu ya. Bila memang dalam semua kondisi fit, kalau lagi sakit, lagi apa ya, tentu tidak bisa. Jadi itu yang dianggap saat ini, karena justru kita tidak ingin terbalik bahwa dengan ada tadi dari artikel tadi, terus orang jadi malah harus berhubungan suami istri, malah jadi pola hidupnya nggak sehat, malah dia jadi terpikiran, malah nanti bisa menimbulkan penyakit yang lain. Jadi memang kembali lagi bahwa pola hidup sehat itu harus kita terjemahkan dengan baik. Cuman memang banyak sekali hoax yang timbul, terutama itu tadi bahwa kaitannya berhubungan suami istri. Karena kalau dari pengalaman yang kami dapatkan ya, saya mendapatkan semua kasus kanker prostat pada kelompok pria misalnya yang jarang melakukan hubungan suami istri, ada yang rutin melakukan atau yang berlebihan, itu juga kita ketemu, gitu ya. Cuman hati-hati dalam membaca suatu penelitian karena kita harus menelaah dengan cukup baik ya, karena itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa dari penelitian tersebut yang kita khawatirkan orang mengaku melakukan hubungan seksual yang berlebihan, suami istri yang berlebihan gitu ya, sehingga ternyata datanya, dan itu kalau dilihat sebenarnya populasinya cukup kecil dalam melakukan analisis itu. Jadi seharusnya tidak bisa kita istilahnya jadikan patokan buat di dalam masyarakat. Ya coba itu balik lagi, masyarakat kita kan apalagi gitu ya, itu yang lebih dipercaya dibandingkan dengan edukasi dari para dokter yang mengedukasi gitu. Ya sebenarnya kalau menurut saya justru dengan kegiatan podcast Bunda Show ini merupakan salah satu yang terus harus tetap kita kerjakan, karena orang akan berpikir bahwa perlu mendapatkan edukasi. Banyak pasien-pasien saya yang begitu saya setelah sampaikan banyak hal-hal lain ya, misalnya orang yang sudah terkena kanker prostat tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, sehingga pasien itu menjadi malnutrisi, kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi kan berarti kita tidak bisa treatment dengan baik. Katanya alasan nanti kanker ini makan gula, terus sehingga nggak boleh makan gula. Tidak ada sama sekali. Tapi itu tetap harus kita kerjakan, karena itu tadi pasti juga apalagi kalau menurut saya generasi mungkin Dr. Danti yang akan generasi muda, lebih muda, bahwa edukasi melalui internet itu akan lebih dipercaya. Betul. Gitu ya, dibandingkan dengan mulut ke mulut atau informasi seperti itu gitu.
Karena kalau menurut saya itu karena generasinya aja berbeda. Semakin ke bawah mereka kan lebih percaya dengan edukasi yang dikerjakan seperti podcast seperti ini itu, dan menurut saya kita juga sebagai dokter kita tidak boleh berhenti melakukan edukasi tersebut. Oke, balik lagi nih. Misalnya nih Prof, sudah terdeteksi, sudah dilakukan screening dan terdeteksinya di stadium awal, ya stadium 1, stadium 2. Nah, biasanya opsi pengobatan yang biasanya diberikan tuh apa? Apakah harus selalu pengangkatan atau operasi atau bisa obat-obatan dulu? Itu gimana, Prof? Baik. Jadi kalau untuk stadium awal, pilihan terapinya adalah pertama adalah dengan operasi. Kita memang karena prinsipnya sebisa mungkin kalau untuk tumor atau kanker itu, kalau konsepnya bahwa kanker itu dibawa keluar dari tubuh kita. Karena kalau kanker itu masih bertahan di dalam tubuh kita, apapun kita lakukan tindakannya, tentu punya resiko. Saya nggak bilang bahwa tindakan yang lain jelek, tapi punya resiko terjadinya kekambuhan, gitu ya. Nah, bagi yang masih stadium awal, tentu pilihannya adalah antara operasi dengan radiasi. Kalau pengobatan itu biasanya dikombinasikan dengan radiasi. Sedangkan langsung diberikan obat-obatan, ya itu tidak memberikan outcome yang baik. Yang paling baik tentu tetap operasi. Sedikit lebih baik, paling baik adalah operasi, tapi sedikit lebih baik dibandingkan dengan radiasi. Cuman kita masih menyadari bahwa dengan operasi ini tentu ada risiko operasi dan risiko efek samping operasi. Sehingga untuk mengatasi efek samping ini sudah banyaklah cukup berkembang operasi yang dulu operasi terbuka, kemudian minimal invasif, yang dengan luka sayatan kecil adalah laparoskopi, dan yang terakhir adalah pengembangan teknologi penggunaan lengan robot ya untuk melakukan tindakan operasi. Jadi kalau ya robotik itu kan salah satu yang ada di Bunda nih Prof ya. Yeah. Jadi sebenarnya yang membedakannya tuh apa tuh? Operasi biasa dengan robotik, bedah robotik itu. Ya. Jadi ada beberapa kelebihan teknologi robotik untuk operasi prostat. Dan kalau kita bicara di luar negeri, di luar Indonesia lah ya, di negara yang kalau kita bilang ekonomi lebih maju atau pemikirannya lebih maju, itu operasi robotik itu pasti lebih banyak dibandingkan operasi yang sederhana. Kenapa? Yang pertama adalah dengan alat robotik, magnifikasi organ, magnifikasi itu kita melihat seperti kaca pembesar gitu ya, itu jauh lebih bagus dengan robotik dibandingkan dengan laparoskopi. Itu satu. Kemudian yang kedua, tangan robot yang memegang lensanya itu adalah lengan robot, artinya dia stabil. Seperti kalau kita melihat beginilah, kalau kita buat foto aja, ya, kalau dengan kita pegang sendiri dengan tripod, kalau dengan pegang sendiri, tangan sendiri itu kan pasti ada goyangnya. Kalau kita mau ngambil kerja yang lama dengan tripod, kita harus dengan exposure yang lama, kita harus dengan tripod. Itu pun juga sama, bahwa bagi operator yang kalau area operasinya lensanya atau kameranya dipegang oleh robot, itu menjadi lebih presisi. Kita melihat bahwa presisi operasi itu menjadi lebih, kita bisa lebih lihat lebih detail jaringan lapis demi lapis, kita lakukan diseksi dengan cukup baik, sehingga kalau data dari luar negeri atau enggak, paling tidak data yang kami dapatkan saat ini, bahwa dengan dilakukan teknologi robotik itu paling tidak risiko terjadinya ngompol pasca operasi itu lebih rendah. Kalaupun terjadi ngompol, sebagian besar itu recovery-nya lebih cepat karena kita bisa mempreservasi organ-organ yang tidak perlu kita lakukan diseksi. Itu yang tidak didapat kalau kita masih melakukan tindakan operasi dengan laparoskopi pun sekalipun, seperti dari pengalaman kita pribadi. Gitu. Mungkin disclaimer dulu, laparoskopi itu ya operasi zaman dulu yang kita buka sayatan gitu ya Prof ya. Nah, laparoskopi sebenarnya sudah minimal invasif, tapi karena magnifikasinya itu lebih rendah dibandingkan dengan robot. Satu, kedua, kameranya di laparoskopi itu dipegang oleh tenaga asisten atau orang manusia seperti kita katakan 5 menit aja kita pegang sesuatu misalnya udah goyang dah. Itu apalagi dia bergoyang. Jadi bagi operator itu merasa kesulitan. Seperti saya jelaskan di awal bahwa
prostat itu letaknya kan di dalam Di ya, dalam, betul. jauh di dalam, di bawah, bersembunyi di balik tulang dan dekat dengan otot-otot yang sangat penting harus kita diseksi. Itu membutuhkan magnifikasi dan stabilitas kamera yang cukup tinggi. Ditambah lagi dengan kemiripan ujung dari tangan robot itu menyerupai tangan kita, ya tentu dari teknik menjahit, teknik mendiseksi, melakukan itu yang memberikan outcome yang lebih baik dengan teknologi robotik. Tapi untuk sebaiknya robotik dibandingkan dengan laparoskopi berarti memang lebih baik jauh menggunakan robotik ya, gitu, Prof. Dan dari data sekarang juga sudah menunjukkan bahwa operasi-operasi robotik itu memberikan outcome paling tidak risiko terjadinya komplikasi itu lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita melakukan operasi minimal invasif dengan laparoskopi. Terus untuk semua kanker prostat itu bisa dilakukan bedah robotik atau nanti kan ya kembali lagi kan Prof, pasien-pasien itu pasti kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik. Oh, yang ini bisa nih, yang ini tetap dengan cara konvensional. Ya. Prinsip pertama adalah yang itu tadi pasien ini dalam masih stadium awal. Jadi kalau sudah stadium lanjut gitu ya, atau yang sudah menyebar secara lokal kita sebut juga stadium advance atau lanjut, itu tidak disarankan operasi. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah tentu pasien ini fit untuk operasi. Namanya operasi itu kan ada risiko pembiusan, ada posisi operasi yang memang karena letaknya sulit seringkali juga bisa menimbulkan komplikasi. Kalau pasiennya tidak fit, misalnya punya penyakit lain seperti kencing manis yang berat atau pernah riwayat operasi jantung yang berat, itu pun kita tidak sarankan untuk tindakan operasi. Jadi memang kita harus selektif sekali, benar sekali bahwa kita harus selektif, tapi pemilihan itu berdasarkan 2 tadi. Sampai saat ini masih kalau stadium awal, kemudian yang kedua pasien itu fit untuk dilakukan tindakan operasi. Terus kalau untuk persiapannya sendiri, Prof, itu sama seperti operasi-operasi lain atau bisa lebih cepat untuk sebelum tindakan ataupun nanti pasca operasi pemulihannya akan lebih cepat atau tetap sama aja? Ya, kalau untuk persiapan operasi sama seperti yang lain ya, tidak ada perbedaan. Tentu nanti kelebihannya adalah kita melakukan persiapan tadi untuk mengurangi risiko terjadinya mengompol, risiko terjadinya gangguan ereksi. Tentu kita bisa mulai rehabilitasi sebelum melakukan operasi. Tapi setelah pasca operasi ini ya dari pengalaman lama perawatan operasinya juga lebih cepat. Bahkan dibandingkan dengan laparoskopi pun masih ada tetap perbedaan bahwa dengan robotik itu dia perawatannya bisa lebih cepat. Untuk pasien ini pulang ke rumah tapi tentu dengan kateter ya. Tapi paling penting adalah bahwa pasien ini cukup sehat untuk balik ke rumah. Tapi kan mungkin beberapa masyarakat tuh pasti masih takut ya, Prof. Apalagi tuh robot nih, kita yang manusia aja mungkin masih kemungkinan kesalahannya itu masih besar, apalagi robot gitu kan. Jadi seperti takut untuk melakukan operasi robotik gitu kan, dan masih tabu mungkin apalagi di Indonesia ya, Prof. Nah, dari Prof sendiri itu sebenarnya gimana nih? Manfaatnya memang apakah bermanfaat itu, dan apakah sebenarnya teknologi robotik ini tuh sebagus itu untuk disarankan ke masyarakat untuk dijadikan pilihan terapi saat ini, Prof? Ya, jadi teknologi robot yang sekarang itu masih belum seperti film-film animasi ya, atau seperti Avenger yang itu dimana atau Star Wars yang bisa bekerja sendiri. Itu mungkin perkembangan kalau kita bicara tentang artificial intelligence ya. Tapi sekarang robot ini adalah masih digerakkan oleh kami sebagai operator, tapi tangan robotnya itu berada di dalam. Kelebihannya adalah dia melakukan pergerakan. Jadi tangan kita yang bergerak setengah mili, 1 senti, dia di dalam bisa bergerak cuma setengah senti. Kita kesulitan untuk menggerakkan itu. Nah, robot ini bisa melakukan pergerakan itu. Itu salah satu, sehingga presisinya menjadi lebih tinggi. Ya, jadi pergerakan-pergerakan yang sangat kebutuh kestabilan itu robot memang memiliki kelebihan. Saya bukan karena saya sekarang menjadi robotic surgeon ya. Saya pun juga sebenarnya saya juga laparoscopic surgeon. Jadi saya melewati fase operasi terbuka, operasi laparoskopi, dan sekarang robotic surgeon. Itu manfaat buat pasiennya memang sangat tinggi.
tapi memang perlu learning curve, ya. Perlu dimulai. Jadi memang kalau dalam pengembangan tahap awal memang jumlah kasus sangat menentukan. Tapi kan semua dimulai juga dari kasus yang awal. Tapi dari pengalaman pribadi melewati ketiga fase itu, saya menyadari bahwa memang operasi dengan robotik ini itu memang sudah, kalau untuk kanker prostat ya, itu memang sudah seharusnya menjadi boleh dikatakan pilihan pertama. Saya nggak berani bilang gold standar atau satu-satunya gitu ya, karena kan banyak faktor ya, kembali lagi biaya, kembali ketakutan operasi segala macam, insurans, tentu ini menjadi suatu. Tapi bahwa sampai saat ini saya meyakini dari pengalaman melewati 3 fase tadi tindakan operasi itu, bahwa operasi robotik ini yang menurut saya saat ini yang bisa mendapatkan angka risiko komplikasi pasca operasi yang paling rendah. Bukan berarti tidak ada, tapi lebih rendah dibandingkan yang 3 operasi tadi. Nah, sedangkan untuk manfaat dokter sebagai operatornya itu ada nggak sih, Prof? Kan kita ngomong manfaat untuk pasien aja nih terus. Kalau untuk si operator nih, dokter atau Prof yang mengoperasi pasien, itu ada manfaatnya nggak untuk si robotik itu ini? Itu sangat jelas bahwa kalau kita melakukan tindakan operasi laparoskopi itu membutuhkan posisi, apalagi kalau kita di urologi, posisi ergonomis yang sangat tidak enak. Saya harus posisi saya miring gitu ya, entah ke kiri entah ke kanan, itu bisa berjam-jam. Saya operasi, kalau boleh dikatakan, kalau kita melakukan operasi laparoskopi lebih dari 4 jam, itu besoknya udah capek sekali. Tapi dari pengalaman terakhir yang pernah tim kami kerjakan, bahwa paling nggak saya pernah mengerjakan 3 operasi robotik dalam 1 hari, gitu ya, dengan operasi kasus yang berbeda-beda. Besoknya itu seperti tidak ada kelainan, karena dia lebih ergonomis, posisi dia posisi duduk, gitu ya. Itu sebagai operator, dan memang ini yang kalau kami katakan bahwa ini sering menjadi hambatan juga pengembangan, bahwa banyak isu-isu yang menyatakan bahwa ini hanya mementingkan operatornya, bahwa operatornya mendapat keuntungan, operasinya lebih mudah. Tidak. Iya, itu ada tadi yang kita bilang, tapi itu memang ada, cuman yang lebih pasti adalah pasiennya yang pasti akan mendapatkan manfaatnya yang lebih banyak kalau kita melakukan tindakan operasi robot. Nah, kalau untuk pertama kali merasakan operasi atau bedah robotik itu kapan dan kasusnya apa? Benar-benar di kanker prostat atau ada kasus lain nih di selain kanker prostat? Ya, kalau saya pribadi memang saya memulai dari kanker prostat. Ya, jadi pertama kali kalau saya pribadi sebagai operator, tentu teman-teman lain bisa memulai yang lain, tapi saya memang memulai dari kanker prostat karena memang itu satu bidang saya. Kemudian yang kedua, memang menurut saya itu yang saat ini memang kelebihan operasi robotik. Kalau kita melakukan operasi radikal prostatektomi namanya, itu pengangkatan kanker prostat. Itu sudah kita mulai kerjakan akhir tahun 2021. Jadi memang mulai mendekati pandemi. Kita sudah sebenarnya bersiap sebelum pandemi. Tapi karena adanya pandemi, persiapan kita terlambat ya. Kemudian kita memulai lagi, dan alhamdulillah pada saat pandemi pun itu ada pengalaman menarik ya, bahwa kita sampai harus ke India belajar. Itu lagi di tengah-tengah second wave-nya pandemi COVID. Tapi alhamdulillah berkat doa semua orang, keluarga, guru kami juga bahwa itu kita bisa lewatin dan kita bisa mengerjakan, dan mulai kita diperkenalkan dengan operasi robotik. Karena kalau pasien itu ke luar negeri gitu ya, negara terdekat tetangga kita untuk radikal prostat, pasti ditawarinya adalah robotik. Begitu. Jadi karena tadi yang sudah saya sampaikan dan kita sudah diskusikan, bahwa satu, ada manfaatnya buat pasien, ya tentu bagi operator juga pasti juga ada manfaat. Dan yang paling sedikit komplikasi dan kemungkinan lainnya itu ya dengan bedah robotik itu. Ya Prof. Terus misalnya Prof, untuk stadium lanjut itu apakah bisa menjadi pilihan juga dengan bedah robotik ini, atau memang hanya di stadium awal saja yang bisa dilakukan?
Sampai saat ini memang ada beberapa penelitian yang mencoba menggunakan teknologi operasi robotik mengangkat kanker prostat pada yang stadium lanjut, tapi datanya masih belum stabil. Maksudnya belum cukup kuat lah untuk kita jadikan pegangan atau patokan. Sehingga kalau udah yang stadium lanjut, tentu memang kita berpikir bahwa hanya pemberian obat-obatan. Akan tetapi ya itu tadi, itu yang sebenarnya kita harus hindari dalam kalau kita bicara namanya Cancer Control Plan, National Cancer Control Plan itu di seluruh dunia, seluruh negara lain, begitu ya. Kemarin saya juga mengikuti seminar World Congress, World Cancer Congress, gitu ya, di Jenewa. Itu semua National Cancer Care Planning-nya itu harus mendeteksi kanker lebih awal. Karena itu tadi, begitu udah stadium 4, selain kita opsinya sangat sedikit, kita hanya bisa memperpanjang usia hidupnya tidak terlalu lama juga. Ya, mau dilakukan apapun ya sudah terlanjur. Semua data, semua kanker apapun kalau udah stadium lanjut itu pasti lebih rendah. Sehingga makanya tadi bahwa prioritas dari suatu negara dalam penanganan kanker atau disebut cancer planning, itu ya, National Cancer Planning itu harus melakukan upaya deteksi dini melalui edukasi seperti ini. Edukasi itu sangat banyak sekali dikerjakan supaya masyarakat itu bisa lebih paham bahwa mereka harus segera dan mengerjakan deteksi dini. Balik lagi kan kita memikirkan resiko dan benefit juga untuk pasiennya itu gitu sudah, ya Prof ya. Ya betul. Terus kalau dari durasi Prof, durasinya dengan bedah robotik atau bedah konvensional itu apakah berbeda jauh atau dengan robotik akan lebih singkat durasinya? Kalau kita bicara learning curve, bahwa kalau di awal tentu namanya learning curve pasti lebih lama sedikit ya. Tapi kalau memang jumlahnya sudah, misalnya orang yang sudah mengerjakan 100 operasi terbuka, 100 operasi laparoskopi dengan 100 operasi robotik, itu kemungkinan besar lebih cepat dengan teknologi robotik. Oke, berarti ya dari durasi pun akan lebih singkat juga. Ya. Nah, kalau selain itu Prof, kasus-kasus apa nih selain kanker pada prostat? Kasus apa lagi yang biasanya paling sering terjadi nih di prostat, Prof? Yang kedua adalah yang terbanyak sebenarnya adalah pembesaran prostat. Peradangan prostat bisa terjadi, tapi itu tidak perlu tindakan yang terlalu berat, cukup diberikan pengobatan. Tapi pembesaran prostat jinak ini teknologi operasinya juga sudah mulai cukup banyak ya. Robotik juga bisa masuk? Robotik bisa, tapi dikatakan terlalu gini, karena kelebihan robotik dibandingkan terapi minimal invasif yang lainnya, seperti rezum, seperti laser enuklasi, pengangkatan kelenjar prostat yang lebih banyak dibandingkan konvensional untuk prostat, itu tidak memberikan dampak yang lebih besar. Nah, ya, maka itu tadi tidak semua kasus kita berikan bisa robotik ya. Karena itu tadi bahwa kita harus memikirkan manfaat buat pasiennya. Teknologi minimal invasif yang lebih sederhana dengan outcome yang juga sama baiknya itu bisa dikerjakan dengan seperti tadi yang sudah bisa kita kerjakan di Bunda ya, rezum. Kemudian rezum itu adalah prostatnya nanti dihangatkan dengan uap panas. Tindakannya cukup sederhana ya, cepat, dan efek samping juga yang lebih ringan. Atau kita lakukan kalau misalnya prostatnya udah besar gitu ya, kita enukleasi. Jadi enukleasi itu seperti buah jeruk yang isinya kita ambil, jadi tidak kita kerok seperti kelapa, tapi isinya itu langsung kita ambil dan nanti kita akan sedot. Sehingga kalau dari pengalaman bahwa dengan teknologi enukleasi itu 90% dari volume prostat yang kita ukur kita bisa keluarkan. Oke, ya tadi balik lagi ya, beda kasus mungkin akan beda tata laksana dan beda pengobatan gitu. Balik lagi tadi ya, sebaiknya memang ada deteksi dini, lakukan pemeriksaan, medical check up gitu ya. Tidak harus selalu aware tentang kanker prostat saja, tapi kesehatan prostat dan kesehatan organ-organ tubuh lainnya juga ya, Prof. Ya. Mungkin boleh dari Prof untuk closing statement dari podcast kita kali ini ke sahabat Bunda, apa nih pesan-pesannya? Baik. Ke sahabat Bunda, dipersilahkan Prof. Ya, untuk sahabat Bunda, untuk sampai saat ini upaya pencegahan kita hanya bisa melakukan menurunkan risiko terjadinya
kanker prostat, pembesaran prostat jinak. Seperti tadi yaitu kita menekankan adanya pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu berarti pola makannya harus sehat. Kemudian sebenarnya Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan istilah namanya cerdik, cek kesehatan berkala, enyahkan rokok, rajin berolahraga, diet seimbang ya, ini mesti diperhatikan, istirahat yang cukup dan kelola stres. Itu yang harus kita kerjakan. Tapi itu tadi bahwa apa yang kita kerjakan hanya menurunkan risiko suatu penyakit. Yang perlu juga harus dikerjakan, dan ini di seluruh dunia juga mengerjakan, adalah kita harus segera melakukan deteksi dini dengan baik. Yang paling kita tak khawatirkan adalah kalau ini terjadinya suatu kanker di prostat. Seperti tadi disampaikan bahwa deteksi dini kanker prostat saat ini sudah cukup maju dan sudah cukup baik dan mudah, karena misalnya saya sampaikan bahwa hanya cukup pemeriksaan PSA dari darah yang tidak perlu persiapan khusus dan tidak perlu darah yang tambahan untuk pemeriksaan itu, dan ini bisa digabungkan dengan medical check-up. Dengan kita menemukan kasus-kasus khususnya kanker di stadium awal, tentu pengobatannya akan pilihan pengobatan salah satunya dengan teknologi robotik tadi memberikan outcome yang lebih baik kepada pasiennya dengan angka harapan hidup yang lebih baik buat pasiennya. Dan ini yang selalu ditekankan, bagaimana kita bisa melakukan deteksi dengan baik supaya kita bisa memberikan pengobatan yang lebih optimal buat pasien tersebut. Oke, terima kasih banyak Prof untuk edukasinya ke sahabat Bunda dan untuk waktunya yang sudah diluangkan hari ini. Mungkin untuk sahabat Bunda yang mau langsung konsultasi dengan Profesor Dr. Agus Rizal, spesialis urologi, konsultan uro-onkologi PhD, itu bisa langsung ke Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta di hari Selasa dan hari Kamis pukul 16 sampai pukul 17.00 dan bisa melakukan pendaftaran dari One Bunda. Oke, terima kasih sahabat Bunda sudah menyaksikan podcast Bunda hari ini bersama saya dan Prof. Agus. Sampai ketemu di podcast Bunda selanjutnya. Bye-bye.